Gimana? Semua dalam keadaan sehat ya, mudah-mudahan. Sudah makan siang, sudah siap di depan layar kaca Anda, karena saya Kak Rose akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Bersama Daniel di pojok sana. Hari ini kita kompak ngeping ya. Nanti bintang tamunya juga bajunya warna pink. Siapa? Kita kepojokan dulu sebelum kita dengar cerita dari bintang tamu kita. Kita akan bahas dulu apa sih yang ramai menjadi perhatian publik, membuat orang tuh gatal banget ingin berkomentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Baik ini dari dunia dunia nyata sebetulnya ya, tapi orang komentarnya karena sebuah tayangan atau postingan teaser di dunia maya. Apakah itu? Ya ini ada teaser wawancara sebuah podcast ya dengan Andrew Andika. Ya kalau cerita kemarin kan istrinya Tengku Dewi sempat menceritakan bahwa suaminya ini diduga tidak setia, begitu banyak ya dan sebagainya sehingga mereka sempat terpisah begitu ya. Nah ini hanya Tengku Dewi istrinya yang banyak kita lihat posting di sosial media, sementara akun Instagramnya Andrew Andika kan udah hilang atau kemana. Kemarin dia sempat muncul pada saat main bola ya kan, menghadapi wartawan gitu, dan sekarang dia wawancara dan ada teasernya. Nah baru teasernya aja orang udah banyak yang kesel ya, GZL. Kenapa? Coba kita lihat dulu teasernya berikut ini. Sama kehidupan kita ya cuman kita juga yang bisa memperbaikinya. Gue nggak bilang gue 100% salah, tapi gue nggak bilang gue 100% benar juga. Gue lakukan ini semua juga untuk anak-anak juga. Gue tidak ingin berpisah. Apa sih yang dilihat dari seorang sosok dari Mama Passion? Di saat gue lagi di bawah, di saat gue lagi down, di saat gue lagi bisa dibilang tidak dilirik lah sama siapapun gitu segala macam, dia ada di situ buat gue. Ini komentarnya coba kita lihat ya. Ada banyak pakar-pakar ekspresi muncul. Pakar-pakaran kayaknya. Ya begitu kan. Tangan sedekap di dada menandakan dia angkuh, kolot dan gak merasa bersalah gitu ya. Padahal sedekap di dada ini bisa kedinginan. Mungkin AC di studio gitu dingin ya kan gini gitu ya. Coba kita lihat lagi komentar berikutnya. Posisi tangannya Andrew dilipat ke depan, begitu nampak angkuhan dia, tidak mau mengakui kesalahan, tidak gentle menerima resiko. Yang berikutnya komentar lagi. Lu benar-benar gak salah bro, benar-benar gak salah. Istri lo yang salah pilih suami gitu ya. Ini emosi banget ini netizen. Yang berikut coba kita lihat. Minimal kalau udah selingkuh ya tahu diri mas, katanya gitu. Yang berikutnya coba kita lihat lagi. Gestur tubuh aja udah menunjukkan defensive pose alias melindungi diri sendiri. Yang berikutnya lagi kita baca. Tengku Dewi, jangan percaya kak, playing victim. Kakak harus bebas dari sakit hati dan bahagia. Jangan masuk dalam lubang buaya darat lagi, katanya gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau posisi gini emang itu defensif ya kan. Kalau kita begini tuh memang mungkin ada benarnya ya. Ini kan ini secara nggak sadar tuh ingin melindungi diri ya. Ada macam-macam sih. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mungkin dia menahan supaya dia tidak terlalu emosional bisa. Atau mungkin juga dia menahan supaya orang tidak mengorek terlalu dalam tentang perasaannya dia, karena ada banyak mungkin yang belum siap dia utarakan gitu. Tapi ketika dia ngomong tadi kalau ya sepintas ya, walaupun kita kan harus melihat itu secara konteks keseluruhan, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Ketika dia bilang saya tidak ingin berpisah itu sambil kayaknya sih memang sedih ya gitu, kayak tercekat gitu ya. Ya tapi itu jelas masih nggak jelas ya. Ketika dia ngomong dia tidak mau berpisah, itu dia sedih memang iya. Tapi pertanyaannya apa? Dia tidak mau berpisah sama siapa? Gitu, ya kan? Nah, apa komentar Tengku Dewi ketika melihat teaser cuplikan ini? Dan kapan akhirnya terakhir mereka bertemu? Dan benarkah Tengku Dewi sudah mantap bulat untuk mengajukan gugatan cerai? Kita lihat dulu profilnya Tengku Dewi berikut ini. Tengku Dewi Putri, artis sekaligus presenter kelahiran 1988 yang mengawali karir sebagai model tahun 2006 ini menikah dengan Andrew Andika pada 2017 setelah 5 tahun berpacaran dan dikaruniai seorang anak pada 2021 setelah melalui program bayi tabung. Perempuan yang sudah hampir 7 bulan mengandung anak kedua ini 8 Mei kemarin memposting bukti perselingkuhan Andrew dengan beberapa perempuan berbayar hingga artis Soraya Rashid yang pernah bekerja dengan Andrew namun kedapatan bermesraan di klub malam dan membiarkan Andrew menginap di rumahnya sejak bertengkar dengan Tengku Dewi. Tengku Dewi yang mengaku sejak akhir tahun 2022 kerap mendapat laporan Andrew bersama perempuan lain dan menggoda melalui DM ini sedang proses mendaftarkan gugatan cerai, tidak mau melahirkan ditemani Andrew dan menutup akses komunikasi namun tidak membatasi Andrew dengan anaknya. Apa yang membuat Tengku Dewi memutuskan mempercepat gugatan cerai padahal tadinya berencana menunggu setelah melahirkan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Kita sudah di private room bersama Tengku Dewi. Ini seorang ibu yang lagi hamil sudah jalan 7 bulan ya. Iya. Apa kabar? Baik. Gimana perasaan hati? Perasaan hati ya baik. Baik. Kalau nggak baik nggak mungkin ada di sini ya. Ya, apa ya? Ini Tengku Dewi kemarin sempat bilang bahwa aduh aku belum sanggup terutama ke studio Rumpi karena ada banyak sekali pengalaman memori. Apa yang akhirnya membuat kamu berani keluar gitu ya, wawancara, ketemu orang, lihat ke studio lagi gitu? Yang buat aku berani mungkin sekarang aku lagi lebih mikir buat move-nya aja gitu, kayak ke depannya aja, nggak mau inget-inget yang lama-lama lagi. Kan udah kemarin curhatnya Bu, kurang Bu. Iya. Kamu lihat teaser, kamu tadi sempat lihat teaser. Baru di sini atau sebelumnya kamu sudah melihat teaser yang mana nih ya? Teaser Andrew. Oh ya udah ada biasa netizen tetap ya kan Nge-tag ngirim. Udah ngirim juga. Apa komentar kamu lihat itu? Komentar Atau apa statement dia dari teaser itu yang banyak nempel di. Karena masih teaser ya Kak ya. Karena kalau teaser itu kan masih potongan-potongan. Kita juga nggak boleh langsung ngejudge gitu loh kalau belum lihat tayangan fullnya. Ya apa yang kamu rasain dari teaser aja apa? Apa ya? Iya, ya lihat aja lah nanti tayangan fullnya ya. Kalau menurut Kakak? Menurut kamu gimana? Jujur Li, aku kenal dia banget sih. Aku tahu banget dia itu sekarang itu lagi ada masalah kayak gini tuh. Aku yakin banget tuh kayaknya dia belum ada orang yang bener-bener deket gitu loh. Jadi tuh kayak anaknya kan labil tuh dia. Jadi kayak masih apa ya? Ya gitu. Tuh kan, belum. Kak Ros jangan gitu dong, aku mau dihipnotis ya. Suka banget nih ngeliatin mata aku. Kamu dari cerita itu aja kamu masih ngerasa kasihan karena kamu melihat dia seperti sendirian dan sepi. Tuh kan. Tuh, Kak Ros juga nangis. Gitu. Aku tahu banget dia tuh labil anaknya. Jadi mudah-mudahan sih sekarang itu dia berada di teman-teman circle-nya yang baik, yang positif ya. Itu yang mengarahkan dia jadi lebih baik lah. Bukan berarti pengen balikan atau gimana, maksudnya mengarahkan dia menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Statement apa yang membekas? Apakah pada saat dia bilang bahwa ya Mama Eshan ini ada pada saat Andrew merasa tidak ada yang melirik dia? Tidak. Ya alhamdulillah kalau dia inget ya. Berarti dia kan inget tuh momen-momen yang aku ada di saat dia bilang nggak ada lirik, nggak buruk. Ya mungkin hal-hal kayak gitu mudah-mudahan dia inget gitu loh. Jadi jangan diulangin lagi lah, maksudnya. Kalau memang dia tahu orang ini tuh bener-bener tulus gitu, dia jangan melakukan hal-hal yang menyakiti orang tersebut. Even misalnya nggak sama aku lagi ya, maksudnya ya hargain gitu loh. Siapapun. Jangan di saat orang itu udah nggak ada baru nyesel, kan telat gitu. Kamu update terakhir adalah kamu sudah ketemu sama Bang Milano. Bang. Iya. Iya. Bang Milano. Iya, dan udah. Kok Milano? Siapa sih? Bukan jadi ngeblank gue. Kuasa hukumnya? Aduh. Udah kuasa hukum kamu Iya. kayak gitu ya. Udah memutuskan untuk akan mengajukan gugatan cerai. Iya. Oke. Coba kalau kita lihat gitu ya, kita mau tanya gitu sebetulnya. Apa yang membuat kamu bulat banget untuk mengajukan gugatan cerai dan pada saat masih hamil pun sudah mau mengajukan gugatan cerai? Sementara nih kalau ngelihat masih ada gitu soft spot atau apa ya, rasa kasihan gitu buat Andrew. Karena kan emang udah bukan sekali dua kali kan Kak, maksudnya ini tuh udah berjalan lama gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa work sebagai pasangan, tapi mungkin kita bisa work sebagai orang tua. Takutnya nanti bakal balik lagi ke circle itu lagi gitu. Kebiasaan lamanya. Ada sebetul kejadian yang membuat kamu atau ini deh? Dulu boleh Bu? Boleh silakan. Pada saat kamu melalui proses ini,
Pasti kan kayak roller coaster ya, gitu ya. Marah gitu kan kadang-kadang, terus marah lagi gitu. Ada nggak satu yang bikin kamu udahlah ini kayaknya udah gitu? Ada lah pasti. Apa? Pada saat dia ke tempat umum bersama. Iya, pada saat kayak gini harusnya dia introspeksi diri, jaga sikap, tapi yang aku lihat dia malah mungkin dia nggak sadar gitu, itu apa yang dia lakuin malah memperburuk keadaan gitu. Masih banyak dapat laporan, cuma aku nggak ini aja, Memperburuk keadaan. Ketika kamu lihat, kamu ngerasa bahwa udah nggak ada harapan gitu. Iya, karena kayaknya dia tidak menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah gitu loh. Dia mungkin beranggapan ya itu hal yang biasa buat dia gitu. Katanya dia sudah kembali ke rumah, tapi kamu yang keluar. Iya. Kemana kalian? Kamu dan Nishan kemana? Jadi aku memang sebelum pas masih bareng pun kita memang ada ambil rumah di daerah situ juga. Memang rencananya mau pindah ke situ kan, di tempat yang rumah yang baru itu. Tapi kan ada kejadian ini, jadi aku percepat. Aku yang pindah ke rumah baru, dia stay di rumah yang lama. Sempat ketemu? Enggak sempet. Kamu nggak pengen ketemu? Oh, jangan dulu kali ya. Dia ada usaha untuk ketemu kamu nggak? Dia juga menyadari aku pasti belum siap juga untuk ketemu sama dia. Belum siap. Jadi kamu yang memutuskan untuk kamu yang pergi atau pindah ke rumah yang baru? Iya. Kenapa kamu nggak pengen di situ aja? Atau kenapa nggak ya udah kamu santai-santai aja di situ lebih lama gitu? Daripada pindah, kan capek juga pindah. Capek sih, makanya nih lagi ngurus ini, ngurus cerai, ngurus. Karena kamu kasihan dia nggak punya tempat tinggal. Satu iya, karena kan memang itu sebenarnya kita bareng-bareng ya, jadi terlalu jahat juga aku untuk kayak mengkick orang terus lu pergi dari sini, sementara kita ada 2 tempat sebenarnya, cuma yang tempat barunya kan harus diproses biar lebih cepat, biar aku bisa pindah gitu. Itu aja sih, daripada nanti nyangkut di mana lagi gitu kan, kayak aduh nama dia juga nanti yang makin jelek kayak gitu kan. Apa yang menjadi kekhawatiran kamu kalau nama dia yang semakin jelek? Apa yang paling kamu khawatirkan ketika nama dia semakin jelek? Gimana pun juga dia papanya anak-anak aku ya Kak. Aku nggak mau orang-orang, ya memang dia salah, dia punya kekurangan, tapi jangan terlalu di, ya manusia lah kan tempatnya dosa gitu kan, maksudnya apalagi dia tuh calon bapak anak aku ini juga gitu. Kalau nanti pada saat kamu sudah siap untuk ketemu dia dan dia datang dan dia minta maaf, kamu maafin? Belum siap-siap kok ketemu dia. Ntar aja lah. Biar proses hukumnya berjalan dulu. Nanti kalau misalnya emang tuh akunya udah netral, udah ini kan masih kayak ya gimana ya, namanya baru gitu ya. Jadi masih belum kuat gitu loh. Iya, ini kita flashback ke tahun 2020-2021 gitu ya. Ada beberapa pertanyaan kan yang kadang-kadang kita tanyain ke Andrew seputar misalnya apa, pernah nggak pernah, atau tentang kalau ketahuan foto ada cewek yang nge-DM atau apa segala macam gitu ya. Nah ini beberapa reaksi Andrew pada saat ditanya, kita lihat cuplikan berikut ini. Kalau nanti ada yang ngaku-ngaku pernah deket sama aku, terus ngaku punya foto berdua, apa yang akan kamu lakukan? Kalau foto berdua ya kan kamu aktor, jadi siapa aja bisa foto sama kamu ya, kenapa? Ya kan? Kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak? Jadi kamu santai aja? Santai aja. Oke, baiklah. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak ya? Nulis siapa sih sebenarnya? Enggak ya? Pernah ada kejadian kayak gitu? Nggak pernah? Tapi kamu orangnya cemburuan. Mungkin aku nggak tahu, nggak ngeh kali ya. Jadi cuek aja ya. Toh sudah jadi suami kamu ini ya. Mendingan kita tanya sama cowok. Mendingan kita tanya sama cowok. Benar. Kenapa sih cowok tuh kalau selingkuh tuh biasanya kenapa sih? Kan ada tuh ya cowok-cowok. Mungkin teman-teman cowok kamu ada. Ini kayaknya salah undang-undang kamu. Mungkin teman-teman. Gue udah pulang di sini aja. Kalau udah nikah enggak kan? Oh enggak dong, Enggak pasti. dong. Iya betul. Satu aja cukup kan? Satu aja, satu. Oke, kita rekam ini, kita rekam ya.
Ditunggu Dewi ngeliatin aku malah dia. Ngeliatin, kenapa kamu ngeliatin aku? Pada tahun-tahun itu kan kamu firm banget. Kok dapet tuh? Dapat? Dapet aja ya. Dapat aja. Relate gitu ya. Pada saat itu kan kamu firm banget. Kamu ya percaya gitu. Udah nggak pengen lihat, nggak pengen tahu. Dan, Iya. Dan kamu kan sempat nulis juga di story kamu bahwa ini pelajaran juga gitu. Iya, karena aku ngerasa kalau misalnya satu hubungan dilandasin dengan kayak posesif, overprotective, capek juga ya gitu kan, kayak polisi gitu kan. Dikit-dikit, mana HP kamu? Coba lihat, siapa yang ngechat? Ini. Jadi aku percaya aja sih, karena aku memang ya udah, namanya juga dia di entertain kan, nggak mungkin kita 24 jam. 24 jam nemenin di lokasi, duduk kayak bener-bener jagain dia atau ngelarang dia komunikasi sama lawan mainnya atau kayak gimana. Jadi ya aku berusaha untuk percaya aja sih. Pada saat itu 2020, 2021 itu nggak pernah ada kejadian apa gitu yang membuat, atau ada yang ngirimin kamu apa gitu pada saat itu? Lupa aku kayaknya kalau cuma ketahuan chat-chat gitu ada, tapi kalau untuk kayak sampai ngirimin bukti-bukti gitu kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada ya. Jadi yang ini yang parah adalah karena iya, setelah punya anak ini jadi apa namanya, aku kan semakin lost tuh, semakin nggak terlalu merhatiin apa segala macam ya. Mungkin banyak waktu juga jadinya dia ngerasa kayak nggak mungkin aku ngecek. oh, jadi dia kayak semakin bebas, Semakin bebas. Karena aku juga selama nikah juga aku nggak tahu password HP-nya dia juga kan. Itu yang menyakitkan karena sampai ada cewek yang posting juga gitu ya, Iya. di circle-nya. Oke. Nah ini juga kan kemarin juga sempat yang rame nih, viral sosok Soraya Rashid yang diduga gitu juga punya hubungan spesial juga sama suami kamu gitu. Bahkan ya dia sempat menampung saat Andrew nggak tahu mau tinggal di mana gitu. Kamu juga sempat di tahun kapan itu kita pernah nanya, pernah nggak pernah gitu ya, ada nggak teman-teman artis 2 Januari kemarin, ada nggak artis gitu ya yang agresif deketin suami kamu gitu? Ingat nggak? Iya. Coba ada cuplikannya, coba kita lihat yang berikut. Wah, ada bukti-bukti. Memang pure temenan, maksudnya memang profesional kerja, aku nggak akan cemburu. Nah, tapi pernah nggak ada yang, kan kadang-kadang suka ada firasat istri ya, ini kayak pernah deket gitu ya? bukan ceweknya kayaknya yang agak terlalu gimana Agresif. gitu. Oh, pernah. Kalau misalnya kayak gitu, Oke, aku ya. udah kasih warning kamu nanti satu lokasi mainin nggak usah ini ya, nggak usah macem-macem lu gitu. Galak ya bininya ya. Padahal galak kesannya ya. Padahal galak kesannya. Hatinya Hello Kitty. Hatinya Hello Kitty banget gitu. Ya pada saat itu kan dia bilang pernah ada gitu yang sampai kamu pun lupa. Aku lupa. Itu Januari tahun ini ya? Tahun ini? Iya. Oh, mungkin yang centil-centil gitu-gitu doang sih, tapi bukan yang ada bukti terus itu enggak pernah ada bukti. Cuma kayak buat dia shock terapi aja biar dia nggak genit gitu loh. Jadi awas loh, itu kayaknya cewek tuh genit juga, jadi kamu juga harus jaga sikap yang kayak gitu, karena aku tahu dia genit juga gitu. Oh, itu kan sebenarnya kayak ada alarm ya? Iya. Alarm. Tapi kalau terbukti misalnya dia ada affair sama artis juga gitu, itu enggak sih. Karena aku ngerasa ya teman-teman artis juga udah pada tahu kita dan sangat menghargai gitu loh. Bahkan teman-teman syutingnya dia yang cewek-cewek tuh jadi teman aku gitu. Jadi ketika ada sekarang nih ada kabar ada yang lihat di klub begitu sama orang yang kamu juga kenal gitu, kamu tahu? Aku nggak kenal. Oh, kamu nggak kenal? Nggak kenal. Oh, oke, baiklah. Apa itu? Jadi ya ini di luar circle kamu ya? Di luar circle. Tapi sempat beberapa kali aku tahu dia syuting bareng satu program, terus si A-nya juga jadi bintang tamu gitu. Tapi aku maksudnya nggak ada sedikit pun berpikir ada apa-apa, karena memang Andrew tuh orangnya juga friendly banget ya. Teman-teman ceweknya dia yang jadi temen aku juga banyak yang memang temenan, jadi aku nggak tahu. Jadi ketika kamu tiba-tiba ada sebuah fakta ini gitu, apa yang kamu rasain? Pasti aku kecewa, udah pasti di sini tuh yang salah laki-lakinya udah pasti. Tapi aku lebih kecewa lagi sama perempuannya. Kenapa? Satu, dia tahu Andrew sudah beristri dan berkali-kali syuting bareng, ternyata memang ada sesuatu, tapi dia
looks like nothing's happen, kayak temenan aja bro-broan, tapi ya ada something. Itu menurut aku lebih tricky sih, maksudnya lebih jahat sih yang seperti itu. Dan kamu juga sempat bilang di story-nya ya, kamu juga kecewa ada temen nggak habis pikir ya, circle-nya bapaknya pada tahu hubungan mereka udah lama, tapi ngelindungin sampai ini punya fake account buat Jadi kamu sampai merasa bahwa circle-nya Circle-nya itu bukan circle yang teman-teman dia kan banyak kan. Iya. Maksudnya temen main temen bola, ada temen syuting. Kalau teman-teman syutingnya aku kenal semua juga. Aku baik-baik aja teman aku juga. Bukan yang itu ya gitu. Circle-circle yang aku nggak deket ini loh. Menurut aku sih ada beberapa yang tahu karena informasi yang aku dapat juga dari si circle itu sebenarnya. Yang kayak mereka pernah datang bareng gitu, datang bareng ke main bola segala macem kayak gitu, tapi mereka juga nggak berani speak up. Iya. Gitu. Ini membuat apa? Ini kan pada saat kamu nulis ini kamu ngerasa apa sih yang Ya, sama yang kayak di klub malam itu kan ada beberapa temen dia juga yang aku kenal walaupun nggak deket. Berarti kan mengetahui gitu. Kenapa nggak diingetin temennya kayak, bro, lu kan lagi bermasalah, mending lu pulang deh gitu kan. Ini malah diajak party, aduh gitu. Iya. Jadi itu jauh menjadi concern dia. Tengku Dewi tadi di awal ya, mudah-mudahan ya dia sedih karena merasa bahwa Andrew tuh kayak lagi sendirian, nggak ada teman-teman yang bener yang. Kenapa dia larinya ke teman-teman yang sebenarnya dia tuh nggak deket. Aku tahu dia nggak deket. Dia kan memang orangnya memang dari dulu kan aku bilang sama kakak kan, kita tuh ya berdua aja. Jadi kadang aku bilang juga, kamu kalau mau cowok-cowok ngumpul, ayo sana. Enggak, aku di rumah aja, kasihan kamu nggak ada teman, malah dia kadang yang nggak enak itu. Ini salah satu teman bolanya kemarin kita undang ya. Iya, Rifki Bawel. Oh, Rifki, iya. Kita sampai nanya, kamu tahu ya? Kamu main bola mana? Apa sih yang seperti apa supportnya Rifki Bawel gitu ya? Kita lihat. Oh, yang itu masalah itu? Iya. Oh. Sebenarnya teman-temannya tuh Rifki sampai dari Andrew nikah sampai ini Rifki udah berpikiran ya udah dia udah family man aja udah. Family man. Karena Rifki terakhir syuting sama dia pun juga nggak ada maksudnya bau-bau yang gimana-gimana gitu Pak. Maksudnya kelihatan lah, maksudnya ke cowok sama cowok ngelihat dia masih kayak mungkin belum jadi apa ya, ibaratnya belum jadi kepala belum tenang gitu. Belum tenang lah ibaratnya gitu ya. Dan Rifki ngeliat Andrew sih fine aja gitu pas pada saat Rifki syuting ya sama dia tuh. Sampai akhir 2023 sih maksudnya Rifki ngeliat Andrew santai aja dan gak ada pikiran kemana-mana sih kalau buat Andrew sih. Emang kita udah, dan dia udah ya gimana gue salah kata dia. Gue harus kayak gimana lagi, gue memang salah. Ya ibaratnya gue bejat, gue akuin gimana lagi kata dia, memang gue salah kok. Gue salah. Dan udah sekarang kita mau kayak gimana lagi, emang udah kita move forward aja, udah nggak bisa apa-apa. Maksudnya kayak kalau yang Rifki tangkap, Andrew seperti itu pikirannya. Makanya Rifki dikirimin, terus Rifki upload, dia ngajakin selfie, dia nggak bisa di tag gitu. Terus berapa detik itu Rifki, enak nggak ya gue upload gitu ya? Hapus ah. Ternyata sama JKT69 ini udah di repost sama dia. Iya. Ya temennya aja tuh shock. Maksudnya karena aku terakhir tuh emang syuting bareng sama Rifki juga, kita satu sinetron. Jadi itu nggak ada apa-apa. Ya karena mungkin satu sinetron kali ya. Jadi dia takut kali ada aku di situ kan bareng. Ceritanya jadi suami istri kan. Oh iya. Tapi memang kalau teman-teman yang Rifki gitu-gitu memang kita memang ya gitu Kak, temennya aja kaget apalagi istrinya gitu. Tapi sejujurnya, jujur Li ya, di awal-awal itu kalau ada skala 1 sampai 10 gitu, seberapa besar sih harapan kamu bahwa rumah tangga kamu masih bisa dipertahankan? 1 sampai 10. Sekarang maksudnya? Di awal-awal. Oh, yang di awal-awal. Kalau di awal-awal aku yakin, karena pada dasarnya kan aku sering banget bilang dia orang baik. Dia orang baik, tapi mungkin ada sisi lain dia yang aku nggak tahu. Jadi kamu masih ada keyakinan bahwa rumah tangga kalian bisa dipertahankan? Walaupun kamu udah posting. Dulu ya? Oh dulu yang pertama kali? Yang pertama kali. Yang Desember itu? Yang mana? Oh yang waktu pas ngobrol sama kakak yang itu. Iya masih yakin. Masih ada harapan bahwa bisa dipertahankan? Oh Desember tahun lalu ya yang di interview. Ada sih dia pernah berbuat kesalahan. Aku cuma dalam hati mikir gini, kalau misalnya ini kejadian lagi kayaknya aku bakalan gak sanggup. Sorry. Maaf ya.
Kamu kayaknya nggak sanggup. Iya karena aduh dimaafin berarti nggak bisa gitu kayak. Setelah lihat tadi teaser omongan Andrew 1 sampai 10, seberapa besar keyakinan kamu bahwa rumah tangga kamu masih bisa kayaknya ini dipertahanin? Ada nggak? Yang mana sekarang? Ya, setelah lihat teaser itu tadi. Enggak ya, takutnya nanti ya gitu Kecewa lagi. Keulang lagi. 0, 0 ya. 0 atau minus? Minus ya, 0 aja lah. 0 Biar aja. nggak minus banget. Netral masih ya. Oke. Nah sekarang kan ada postingan nih kamu dengan kandungan kamu. Ini baby yang di dalam perut ini menemani banget gitu ya. Di dalam diri kamu yang ikut merasakan detak jantung kamu. Aduh. Ketika kamu sedih, ketika kamu marah gitu ya. Ketika kamu senang ya. Hai sayang, Mama yakin nanti kamu akan terlahir menjadi anak yang cantik dan juga kuat. We can through this together. Mama dan Abang Eshan can't wait to see you baby. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi.